لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu sehat ya. Semoga Allah sehatkan kita semua. Baik, di video kali ini kita akan berbagi bagaimana tahapan atau tata cara pembuatan aplikasi buku kas. Jadi nanti insya Allah di video kali ini, kemudian video selanjutnya ke depan, kita akan membuat sebuah aplikasi buku kas menggunakan Microsoft Excel. Jadi tahapannya seperti ini. Kita akan yang pertama akan membuat setup data, kemudian akun rekening, jurnal transaksi, buku besar kas, laporan buku kas, kemudian yang terakhir untuk penyempurnaannya kita buat sheet khusus untuk beranda, sheet khusus untuk home. Nanti insya Allah bertahap nih kita buat tutorial sampai buku kasnya jadi. Kita akan buat buku kas yang sangat sederhana. Mungkin bisa kita analogikan untuk penggunaannya seperti untuk sebuah toko ya, toko sembako. Jadi di sini kita akan membuat aplikasi buku kas untuk toko sembako. Yang pertama kita akan membuat dua sekaligus tahapan ini. Membuat setup data, kemudian yang kedua membuat akun rekening. Membuat setup data dan akun rekening. Di sini saya sudah membuat layoutnya untuk yang setup data. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan ya. Bagaimana saya biasa menyisipkan dua sheet, dua kolom di sini untuk saya kosongkan agar nanti untuk layout ya, tata letak. Jadi kalau sudah jadi biasanya kolom A ini saya hide, kemudian tampilannya seperti ini. Kemudian di bagian view headingnya saya hilangkan. Nah, jadi polos seperti ini. Kemudian terakhir bisa kontrol kemudian F1 untuk menyembunyikan rebound ini, menyembunyikan icon yang ada di menu-menu ini. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti rapih ya kalau sudah jadi, tapi kalau belum jadi ya kita munculkan semua untuk memudahkan dalam menyelesaikan tahapan-tahapannya. Di sini setupnya sudah selesai, jadi silakan teman-teman menyesuaikan atau ikuti seperti yang saya buat. Di sini ada nama toko misalnya ya. Kemudian alamat, kota, provinsi, nomor telepon dan email. Nama misalkan Amanah Store. Alamatnya saya persingkat ya. Oh, ini alamatnya harus lengkap, Jalan Teluk gitu aja. Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, nomor telepon 0813 0000 9999. Ini nomornya buatan ya, maksudnya nomor custom aja, bukan nomor siapa-siapa. Ini kita ubah ke number, kemudian emailnya amanah_store@gmail.com. Ini untuk bagian setup datanya. Kita akan buat tadi yang kedua ini tahapan yang kedua yaitu akun rekening ya. Kita akan copy salin. Nah, ini tadi udah saya hide ya. Saya unhide dulu. Kita akan salin sheet kolom baris 1 dan 2 di sheet setup ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Paste. Nah, jadi tinggal ubah di sini ya. Kita ubah akun rekening. Kemudian kita ini mulai pengisian di sel C4 di sini ya.
Oh ini dulu, apa namanya, lebar kolomnya dulu. Ini lebar kolomnya kita copy aja bisa ya. Kita copy juga, kita paste di sini. Nah, jadi lebar kolomnya sama. Lebar kolom, lebar baris sama. Kemudian kita akan membuat sheet untuk akun kita ubah nama sheetnya ya, akun rekening. Sheet untuk akun rekening yang pertama ada kode, kemudian nama akun rekening, rekening ya, afwan, rekening. Kemudian jenisnya perlu diisi juga ya. Kemudian saldo awal. Kita setting lebar kolomnya. Ini warnanya yang kedua ini ya. Baik. Jadi kalau untuk tata letak sebenarnya bisa custom sesuai dari teman-teman ya, bagaimana nyaman untuk melihatnya, membuatnya. Ini kalau saya warna yang biasa saya pakai ya warna-warna ini, nggak jauh dari hitam putih, terus ini apa, coklat tua, kemudian apa ini, coklat yang paling muda mungkin ya. Di jenis ini kita akan membuat data validasi. Untuk mempercepat, teman-teman bisa tekan ALT. Jangan ditekan, cukup klik sekali ya ALT. Kemudian ini nggak ada yang ditekan, diklik aja sekali. ALT D L. Nah itu ya, saya ulangi. Jadi tidak ada yang ditekan, tapi cukup di klik sekali saja ALT D L. Ini untuk mempercepat langsung ke sini. Kita akan membuat drop down list, isinya itu neraca, kemudian laba rugi. Oke. Jadi ada pilihan antara neraca dan laba rugi. Kita mungkin akan buat sampai 50 kolom. 50 kolom ya. Kita copy ini. Sampai sini. Jadi ada semua. Kode dan nama akun rekening sama ya, sebenarnya sesuai custom. Tapi di video kali ini mungkin teman-teman bisa mengikuti apa yang saya buat nanti. Setelah sudah bisa dipahami, bisa teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di kode ini biasa saya urutkan seperti 4 sampai 5 angka. Di sini kita akan membuat 4 angka saja ya. 1001. 1001 ini kas utama. Jenisnya neraca. Ini belum diubah ya. Kemudian mungkin untuk di video kali yang pembuatan nama-nama akun rekening ini saya percepat ya. Nanti setelah ini langsung jadi. Baik teman-teman, ini sudah jadi akun rekeningnya. Apa namanya? Kita buat sampai sudah lengkap ya dari neraca dan laba rugi. Yang perlu kita ketahui adalah kode untuk awalan 1 itu untuk neraca. Kemudian awalan 2 itu untuk kalau di apa namanya, nirlaba itu ada pasifa ya. Kalau di akuntansi, afwan, maksudnya kalau di akuntansi itu ada aktiva, ada pasifa. Nah, angka 2 ini pasifa, 2 dan 3 ini pasifa. Ada hutang karyawan, modal, penarikan modal, laba rugi berjalan. Kemudian
pemasukan di awalan yang kodenya ada 4 ini. Penjualan sembako, kuota Pertamini, Pertasop, sampai kursus driving. Dan pengeluarannya di angka yang berawalan 5. Nah, di sini kita tambahkan sebuah rumus, cek saldo ya. Cek saldo ini rumusnya. If jika sum. If ini logika. Logikanya seperti ini. Jika sum yang ini, saya blok ya. Sum yang F5 sampai 21, ini F5 itu dari sini sampai sini. Sama dengan, artinya jumlah dari F5 sampai 21 itu sama dengan jumlah dari F22 sampai F27. F22 ini sampai F27. Jadi artinya akun aktiva yang pertama ini, yang kedua ini akun pasiva, itu harus balance jumlahnya. Itu kemudian jika sama maka saldo balance. Kalau tidak sama maka otomatis akan terisi saldo tidak balance. Ini rumusnya. Bisa kita contoh misalkan di Bank BSI. Kita tambahkan 4 saja. Maka dia sudah otomatis tidak akan balance saldo awalnya ya. Jadi saldo awal itu harus balance dulu. Kemudian rumus yang kedua yang harus kita buat di sini headernya dulu. Untuk membuat akun neraca. Untuk akun neraca ya. Kemudian kita masukkan rumus di sini. Sama dengan if klik sel ini E5 ini, kemudian absolutkan sampai kiri, tidak sama dengan kosong, maka count if, kita pilih count if, pilih yang ininya ini, apa namanya, sel yang ini, titik 2, kemudian titik koma, kriterianya kita isikan neraca, kita klik di J4 ini, kemudian untuk J4 kita absolutkan, kita tutup. Nah, yang tadi di sini kontif ini E5 yang pertama kita absolutkan juga. Kemudian kita titik koma, jika kosong maka kosong, kemudian tutup. 1 ya. Nah, kemudian apa namanya, kita mau menampilkan ini nih, akun-akun rekening. Maka ini yang tadi di awalan ini kita copy dulu ke sini. Copy ke sebelahnya ya. Oh, afwan. Mungkin kita jangan pakai rumus yang ini. Kita pakai rumus yang langsung muncul saja. If E5 tidak sama dengan kosong, kemudian kita masukkan lagi if E5 ini, absolutkan lagi ya, sama dengan ini J4. J4-nya kita absolutkan, kita kunci, maka titik koma, kita pilih akun rekening yang ini, namanya D5 ini. Absolutkan ke kiri, titik koma, jika salah maka kosong. Kemudian tutup. Ya, langsung ya, kas utama. Kita coba copy sampai ke bawah. Ke sini ya. Nah, ini udah untuk neraca udah jadi. Kemudian di sebelah neraca ini kita buat rumus counta, kita pilih J5 sampai kita blok, Ctrl Shift, kemudian bawah. Itu untuk shortcut yang paling cepat ya. Kemudian tutup kurung. Maka munculnya 50. Munculnya 50 ya. Apa namanya? Jumlah data yang ada. Nah, kemudian kita kurangkan di sini. Kontak, kemudian kurang count blank. Yang dihitung juga sama ini, bagian ini. Dari atas shift control, kemudian panah ke bawah, arah bawah, kemudian tutup. Nah, di sini bisa kita ketahui jumlah akunnya ada 23. Kemudian kita blok dari neraca sampai bawah sini, dari sini ya. Afwan, dari neraca. Kemudian pilih yang ini juga. Kemudian Ctrl Shift bawah. Copy. Kita copy nggak usah jauh-jauh, di sininya aja. Copy di sini.
Gini ya. Kemudian di sini kita ubah laba rugi. Kita tutup. Nah, di sini ada kita ubah nih angkanya. Apa namanya? Rumusnya. Di sini tadi rumusnya if E5 tidak sama dengan 0, kemudian if E5 yang ini sama dengan J4 ini. Nah, J4 ini kita ubah yang ini ya. J4 kita ubah ke sini, M4. Bisa tarik dari sini ya, bisa tarik dari sini, kita ubah ke J4, kemudian enter. Dari sini bisa double klik pada tanda plus ini. Jadi muncul nanti dia laba rugi. Nah, yang muncul hanya akun laba ruginya saja, seperti itu ya. Nanti fungsinya untuk apa? Nanti kedepannya di jurnal transaksi yang baru bisa kita ketahui. Baik, untuk akun rekening mungkin sampai sini dulu. Nanti insya Allah selanjutnya bisa kita buat tahapan terkait jurnal transaksi ya. Jangan lupa jangan sampai di skip tutorial ini, kemudian nanti ikuti juga video tutorial selanjutnya untuk tahapan selanjutnya. Barakallahu fiikum.